till to the boogie. A side step right left to my beat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apriliana Nindya Putri dalam pembuatan tugas vlog video yang kedua. Error. Oke. Jadi tugas kali ini itu adalah tugas membuat sebuah vlog yang berhubungan tentang perencanaan suatu usaha atau bisnis untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 pada program studi akuntansi Universitas Al-Ma'atar. Untuk usaha yang ingin saya bahas di sini yaitu usaha tahu walik yang pernah saya jalani tahun kemarin atau setahun belakangan ini. Oke, langsung saja penjelasan yang pertama yaitu mengenai proses awal pembuatan usaha. Jadi alasan kenapa saya ingin mengambil usaha bisnis tahu walik ini adalah sebenarnya pada awalnya usaha ini dijalankan di awal tahun 2020, tepat pada saat awal pandemi corona ini menyebar. Pada saat itu kuliah masih diliburkan dan kebetulan kuliah online belum bisa berjalan lancar seperti sekarang. Dan pada saat itu juga perekonomian saya mengalami penurunan yang sangat pesat. Saya harus berhenti bekerja untuk sementara waktu karena perusahaan tempat saya bekerja itu ditutup. Bukan cerita sedih loh ini Rek. Oke, balik lagi. Pada saat itu saya berpikir untuk mencari pekerjaan yang lain, namun karena kondisinya saja banyak karyawan yang di PHK dan lowongan pekerjaan itu sangat susah sekali, akhirnya saya mencari peluang untuk mendapatkan uang dengan cara yang lain, yaitu berjualan. Jadi awal mula pada pembuatan bisnis ini, awalnya saya meriset, mencari-cari kira-kira bisnis atau berjualan apakah yang bisa saya tekuni pada saat itu dengan modal yang seadanya dan keterampilan yang memang seadanya. Akhirnya pada saat itu saya sempat memilih untuk berbisnis fashion. Kenapa saya memilih untuk berbisnis fashion? Karena saya sangat menyukai dunia fashion. Saya suka mengamati tentang tren baju yang sedang berlangsung saat itu. Namun pada akhirnya saya tidak jadi mengambil bisnis fashion. Karena apa? Karena pada saat awal pandemi corona itu saya mengamati di lingkungan sekitar saya, orang-orang banyak yang mengalami kemerosotan perekonomian. Bahkan untuk makan pun mereka susah. Jadi mungkin bisnis fashion ini belum tepat pada waktu itu. Mungkin yang paling tepat adalah bisnis makanan karena setiap orang pasti perlu makan. Tapi kalau untuk baju saat itu mungkin mereka tidak bakalan mikir buat beli baju dulu. Terus selanjutnya saya meriset juga, mencari-cari tentang bisnis makanan apa yang pada kala itu belum mempunyai banyak pesaing tapi mulai viral gitu. Nah, ketemulah saya pada bisnis tahu walik ini. Jadi awalnya saya melihat sebuah video di YouTube yaitu tentang bisnis tahu walik Omta. Akhirnya setelah proses mikir yang rodok suwe, yang agak lama gitu kan ya, akhirnya saya memutuskan untuk membuat bisnis tahu walik tersebut. Karena saya sangat awam dengan tahu walik ini, saya juga tidak tahu resep aslinya itu seperti apa. Akhirnya saya riset-riset, mencari-cari di YouTube tentang resep-resep tersebut, dan saya dapatkan satu resep terbaik menurut saya, yang meskipun belum seenak punyanya Omta ya kan, tapi saya mencoba membuat itu dan mencoba untuk menjualnya. Pada awal berjualan saya mengalami banyak kendala karena itu adalah kali pertama saya memulai sebuah bisnis gitu. Saya mengalami kendala pada bagian perencanaan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, apa yang harus saya persiapkan dengan modal yang sangat mepet. Akhirnya
saya melakukan riset untuk menjalankan bisnis tersebut, mulai dari persiapan usahanya, bahan-bahan apa yang diperlukan, dan juga yang paling penting adalah resep dari si tahu wale ini, karena sebelumnya saya tidak pernah membuat tahu wale tersebut. Saya juga sempat untuk melakukan riset tempat usaha. Waktu itu saya cari-cari di forum Facebook mengenai sewa tempat usaha di Jogja. Namun ketika saya sudah meriset semua itu, terus udah dicatat dan dihitung, ternyata proses pembuatan usaha dengan membuat outlet itu membutuhkan biaya yang sangat besar, terutama pada anggaran sewa tempat usaha. Karena terkendala modal, maka saya putar balik dari awal rencana ingin membuat sebuah outlet, akhirnya hanya membuka usaha melalui sistem pre-order dengan modal yang seadanya. Pada usaha tahu wale dengan sistem pre-order ini memang pastinya akan mengalami banyak keterbatasan, seperti kita tidak bisa langsung menjual produk tersebut kepada konsumen, tapi kita harus memasarkan produk tersebut terlebih dahulu, seperti membuat promosi di media sosial, Facebook, Instagram, dan juga story WhatsApp, dan selanjutnya baru kita bisa menjual produk tersebut jika ada konsumen yang tertarik. Dengan cara yang seperti itu tentunya sedikit sulit bagi usaha tersebut untuk cepat diketahui oleh banyak konsumen karena terbatasnya tempat dan juga ruang promosi. Oke, selanjutnya saya ingin menunjukkan contoh produk dari tahu wale itu seperti ini. Jadi tahu wale ini sudah seperti yang dijelaskan tadi, yaitu tahu biasa, tahu kulit itu kemudian diisi oleh filling yang berisi daging ayam dan juga tepung. Kita coba ya, kita pakai sambelnya. Jadi tahu wale ini disajikan dengan menggunakan sambal, yaitu sambal kalau di sini pakainya petis Madura dengan ciri khasnya asam, pedas, dan manis. Oke, pembahasan telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu Rosa yang telah meluangkan waktu untuk melihat video review pembuatan usaha dari saya. Saran saya kepada teman-teman yang ingin membuka usaha adalah persiapkan usaha tersebut dengan matang. Buatlah sebuah rancangan usaha dan juga rancangan anggaran yang baik, karena hal tersebut yang akan menjadi acuan teman-teman dalam menjalankan suatu usaha itu. Selain itu juga buatlah strategi promosi yang mumpuni, karena tanpa adanya promosi yang bagus, mau sehebat apapun produk kalian, maka konsumen tidak akan bisa menemukan produk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie. A side step right left to my beat. I like the moon rock with
pressure to remind me you got it bad. Look in the mirror.